Film yang saya rekap kali ini tentang petugas kepolisian, tapi mereka berbeda. Ada roh yang membantu mereka setiap bertugas. Film yang berjudul Film ini dipenuhi dengan adegan komedi, menceritakan dua petugas polisi yang membantu roh saudaranya dalam mengungkap kebenaran. Skuilah. Awal film ada dua bersaudara yang sedang membakar kertas jimat untuk para roh. Mereka bernama Paman Chin dan Paman Chang Piao. Kemudian mereka diberikan perintah untuk menginvestigasi kasus narkoba oleh atasannya. Setelah datang di tempat yang sudah diinfokan, mereka tidak melihat siapa-siapa. Paman Chin berpendapat bahwa tempat ini sudah tidak digunakan lagi karena terlihat cukup seram dan tidak terawat. Tapi berbeda dengan Paman Chang. Menurutnya, tempat yang seram adalah tempat yang aman bagi penjahat. Dia pergi meninggalkannya, dan Paman Chang menggeledah lebih dalam. Terlihat cahaya di balik dinding. Dia mencoba memeriksanya. Dugaannya benar, mereka membuat narkoba di tempat yang seram. Tapi sayang, dia ketahuan. Terjadi keributan dan tembak-tembakan sudah tak bisa dihindari. Pada akhirnya, dia tertangkap. Datang sang penguasa tempat dan langsung mengeksekusinya. Sementara itu, Paman Chin mengkhawatirkan saudaranya dan memutuskan untuk kembali. Setelah sampai, ia terkejut melihat Paman Chang terjatuh di atas mobilnya. Di sini, dia mengira Paman Chang bunuh diri. Scene berpindah di akhirat, di mana Paman Chang sedang diadili. Ia keheranan karena begitu banyak orang di sana, dan terkejut ketika membaca koran atas kematiannya sendiri yang diberitakan mati bunuh diri. Tentu, dia tidak terima dengan hal itu. Hakim menanyai siapa yang membunuhnya. Ia tak bisa menjawab saat kematiannya tidak melihat wajah pelaku. Lalu, hakim memutuskan kematiannya mati karena bunuh diri. Dia tak bisa menerima keputusan hakim dan meminta padanya untuk kembali ke dunia agar bisa menemukan siapa yang membunuhnya. Awalnya, hakim selalu menolak, tapi ketika duit sudah berbicara, ia diperbolehkan. Sebelum kembali, dia diberikan kantung jimat dan diberitahukan bila ada yang memiliki tanda lahir 6 titik, dia akan menjadi penyelamatnya. Di tempat akademi polisi, di mana saat itu sedang dibuka pendaftaran menjadi petugas, banyak anak muda yang sedang mengantri untuk tes kesehatan. Tapi kita difokuskan pada bujang lapuk yang asik tidur. Dia bernama Hasing. Kemudian namanya terpanggil. Dokter itu menyuruhnya untuk membuka celana. Tiba-tiba muncul roh Paman Chang dan melihat tanda 6 titik di pantatnya. Setelah lolos dan menjadi petugas, dia pergi ke kantor dan bertemu dengan partnernya yang asik membaca majalah uwu-uwuan. Saking fokusnya, dia tidak menyadari kedatangan Hasing. Di ruangan itu juga terlihat foto Paman Chang. Foto itu bergerak, tapi dia tidak memperdulikan. Kemudian, dia diajak ke toilet hanya sekedar kencing dan memperkenalkan petugas kebersihan, yaitu seorang nenek perawan tertua di dunia yang masih hidup. Setelah itu, dia diajak untuk mengambil persenjataannya. Muncul lagi roh Paman Chang yang menukar senjatanya dengan senjata miliknya yang dulu. Setelah itu, mereka langsung bertugas yang diperintahkan untuk menghentikan prostitusi di tempat pijat plus-plus. Sebelum beraksi, dia diberitahukan Paman Chin bahwa ada 2 poluan yang sedang menyamar, yang menggunakan kaos kaki sampai paha yang berdesain jaring ikan. Dia juga diberitahukan kode misi berbahasa Vietnam bila bertemu dengan mereka. Dan si Paman Chin atau si kumis jemut hanya bertugas menunggu di mobil sambil rebahan. Setelah di dalam, ia bertemu dengan pemilik panti pijat dan ditawari untuk memilih wanita yang dia suka. Tapi dia meminta untuk melihat kakinya dulu.
dia malah terkejut karena semua wanita menggunakan stocking yang sama. Tak mau ambil pusing, dia menyewa semuanya. Setelah di kamar, dia berteriak mengatakan kode misinya. Tapi semua wanita itu malah bisa menjawab kode misinya. Mereka semua berasal dari Vietnam. Sementara itu, Polwan yang sedang menyamar malah baru muncul di ruangan tunggu. Hasing yang kebingungan, ia berlari keluar, malah dihadang. Dia dicurigai karena gerak-geriknya. Kemudian, Hasing mengaku sebagai mahasiswa yang sedang survei statistik. Ketika dimintai kartu tanda mahasiswa, dia mengaku tidak dibawa. Hasing berusaha kabur tapi percuma. Dia langsung dihajar habis-habisan. Ternyata para polwan juga sudah beraksi baku hantam. Walaupun pada akhirnya mereka semua ditangkap. Nongol Paman Chang membantu mereka. Pistol itu menembak ke semua musuh yang ada. Setelah beres, nongol Pak Kumis yang melihat semua sudah terkapar. Tugas pertamanya selesai. Pak Kumis tak pernah lupa berdoa pada dewanya dan memiliki keahlian, yaitu tangannya bisa memanjang. Tak cuma itu, dia juga memiliki anak yang gelis aduhai, bernama Yu. Hasing yang berada di depan rumah Pak Kumis, karena memang rumah dinasnya berdekatan, dia tergoda oleh Nona Yu dan menatapnya tanpa berkedip. Tiba-tiba angin besar mengangkat roknya. Dia benar-benar fokus melihat keindahan tiada tara yang mengalahkan kecantikan samudra sampai barang-barangnya terjatuh. Kejadian tak terduga terjadi. Nona Yu menyadari dan membantu merapikan barang-barangnya. Cantik si gila nih cewek. Di toko online masih ada nggak ya? Setelah itu, Hasing masuk ke rumah bekas tempat tinggal Paman Chang yang sudah acak adut. Ia malah mengacak-acaknya lagi. Terlihat foto Paman Chang, fotonya malah mengkedip. Muncul roh Paman Chang di hadapannya. Kali ini dia ketakutan dan berlari keluar. Tapi ternyata dia masih ada di dalam. Dan melihat roh Paman Chang sedang rebahan. Ia mencoba lagi keluar, tapi tetap berada di dalam. Saking sudah lelahnya mencari pintu keluar, akhirnya dia pasrah. Tapi gak jadi, ia masih mencari pintu keluar. Nah, sekarang nih, baru pasrah sambil menangis. Dia bertanya apa tujuan dan alasan mengantuinya. Di sini, Paman Chang memberitahukan semuanya. Saat membantunya di panti pijat plus dan bonus melihat lembah milik Nona Yu. Itu semua berkatnya. Kemudian Paman Chang membuat kesepakatan dengannya, tapi Hasing menolak. Lalu dia pun menghilang. Keesokannya, saat mereka sedang bertugas menggagalkan rencana bunuh diri, dia menceritakan kejadian itu. Pak Kumis memberitahukan bila membantu roh akan mendapatkan keberuntungan, dan bila menolak akan mendapatkan kesialan. Baru turun dari mobil, dia sudah mendapatkan kesialan. Dan saat berbicara dengan polisi pun, mukanya dilempar sampah. Kini, ia percaya dengan ucapan Pak Kumis dan menyusulnya ke atas gedung. Setelah datang, bukannya membantu menggagalkan rencana bunuh diri terlebih dahulu, malah bertanya tentang kesialannya. Karena kesal setiap bertanya selalu disela, dia marah-marah dan menyuruh orang itu untuk segera bunuh diri. Tapi malah dia yang terjatuh. Setelah kejadian itu, dia memanggil roh Paman Chang dan menyetujui kesepakatannya. Paman Chang akan membantu mendapatkan hati Nona Yu, dan Hasing mencari tahu siapa yang membunuhnya dan membalas kematiannya. Tapi karena belum percaya dengan ucapannya, dia ingin dibuktikan terlebih dahulu. Beberapa saat kemudian, mereka sudah berada di tempat Nona Yu. Terlihat, Nona Yu sedang syuting. Paman Chang menyuruhnya untuk memberikan bunga. Ia coba mendekatinya, lalu memberikan bunga itu pada sapi. Tentunya, Nona Yu terkejut.
Datang seorang bos sambil membawa bunga. Dia bernama Tang Li yang menyukai Nona Yu. Karena gak suka atas penolakannya, dia menggodanya secara kasar. Hasing yang melihat kejadian itu mencoba membantu. Malah dia sendiri dihajar habis-habisan, meminta bantuan Paman Chang, tapi malah sibuk rebahan, seolah-olah tidak melihat apa-apa. Setelah itu, mereka semua bubar. Nona Yu mendekatinya dan berterima kasih. Disinilah awal mula mereka bisa dekat. Sore harinya, ia menunggu Nona Yu pulang untuk mengajaknya berkencan. Di sini, Paman Chang sudah berhasil membuktikan kesepakatannya. Setelah Nona Yu datang, kencan pertama dimulai. Tatapan buaya dari Hasing membuat Nona Yu tersipu malu. Tangan mulai meraba, pundak menjadi senderan. Teman kecil pun terbangunkan, lalu dipatahkan. Seperti itulah kencan pertama mereka. Singkat cerita, mereka diberi tugas lagi untuk memecahkan kasus narkoba. Dia langsung menemukan narkoboy yang disembunyikan di dalam mobil. Nongol para penjaga yang begitu banyak. Dia berusaha mengancam mereka dengan senjata kecilnya. Tapi di sini ya terjadi kekonyolan yang hakiki. Susah untuk saya jelaskan. Jadi bisa langsung dilihat adegannya saja. Nongol Paman Chang membantunya. Dengan satu peluru, semua musuh langsung kejang-kejang. Lagi-lagi, si kumis jemut datang setelah kejadian selesai. Atas pencapaian besar mereka dalam memecahkan kasus narkoboy, mereka dipanggil inspektur untuk mendapatkan penghargaan. Nah, di sini seharusnya yang mendapatkannya adalah Hasing, tapi si kumis malah ingin merebut penghargaannya. Ia mengaku bahwa dirinya lah yang menemukan narkoboy, dan Hasing menunggunya di luar. Muncul Paman Chang yang mengerti dengan situasi dan menjahilinya dengan menggunakan kertas jimat cabul yang dipasang di tubuh inspektur. Sang inspektur langsung agresif tak tertahankan dan menggila pada Pak Kumis. Tentunya dia juga memanfaatkan keadaan. Semua anggota menyaksikan kejadian pencabulan mereka. Kemudian inspektur disadarkan kembali dan langsung menghajarnya. Dia sendiri kebingungan apa yang sebenarnya terjadi dan bertanya pada anak buahnya. Di sini Hasing balas dendam. Ia mengatakan bahwa Pak Kumislah yang cabul. Malamnya, saat Pak Kumis mengobati luka hasil dari pencabulan, Nona Yu memperkenalkan kekasihnya. Mereka berdua dipertemukan kembali. Tapi ya, terlihat biasa saja. Disinilah Pak Kumis mencoba membalas. Di depan Nona Yu, mereka terlihat baik-baik saja. Di belakang, mereka berperang sampai Nona Yu terkena imbasnya. Cuma dia doang yang berani sama calon bapak mertua seperti itu. Scene berpindah pada Tang Li yang bersama dukun dan memberitahukan kejadian penyergapan di tempat bisnisnya. Dukun itu memberitahukan bahwa ada yang aneh dengan petugas Hasing. Ada roh yang membantunya. Kemudian dia memberikan sebuah kalung ajaib yang bisa melindunginya sementara waktu. Scene berpindah pada Hasing yang meminta jimat cabul. Tentu dia menolak karena tahu akan digunakan pada siapa. Nona Yu adalah keponakannya. Tak habis akal, dia malah mencuri jimatnya. Setelah mendapatkan jimat cabul, dia menemui Nona Yu. Tapi yang ada hanya Pak Kumis sedang asik berduaan. Sebelum pintu terbuka, dia sudah merapal mantra. Tapi malah mengenai dirinya sendiri. Kini nafsunya tak tertahankan melihat kumis yang tebal. Datang Nona Yu yang melihat kengerian di antara mereka. Setelah ditampar, ia sadar kembali. Dia mencoba meminta maaf dan memberitahukan bahwa dia terkena mantra cabulnya sendiri yang didapat dari Paman Chang. Tapi Nona Yu tidak percaya karena memang Paman Chang sudah mati. Dia mencoba membuktikan dan memanggil Paman Chang dari pistolnya. Tapi dia tak muncul-muncul sampai pistolnya dikencingin masih tak muncul. Nah, karena pistol itu tak sengaja masuk ke WC, akhirnya roh Paman Chang muncul. Mereka semua terkejut. Dia memberitahukan tujuannya kembali ke dunia untuk menemukan siapa yang membunuhnya.
Mereka malah saling menyalahkan sebelum kejadian kematiannya. Setelah itu, Hasing kembali ke rumah dan Paman Chang menagih janjinya. Tapi dia kebingungan karena Paman Chang sendiri tidak tahu wajah orang yang membunuhnya. Dia hanya mengingat bau badan si pembunuh. Hanya itulah clue yang mereka punya. Kemudian mereka pergi ke tempat di mana Paman Chang terbunuh. Tempat pembuatan narkoba masih ada, tapi tidak ada orang satupun. Dia mencoba memeriksa lebih dekat. Tanpa disadari, ada penjaga di belakangnya. Terjadi pergelutan, tapi yang bergelut cuma Paman Chang. Tanpa bantuannya, mungkin dia tak bisa mengalahkan mereka. Kemudian, dia ditodong seseorang yang ternyata dia adalah Tang Li. Bau badannya sudah terverifikasi, dialah pembunuhnya. Paman Chang berusaha menyerang, tapi malah terpental. Keadaan kini dibalikan. Tang Li yang tersudut langsung kabur. Tembakan sudah dikeluarkan, tapi tak membuatnya terjatuh karena pelurunya mengenai kalung pemberian si dukun. Paman Chang melarangnya untuk dikejar karena dia menggunakan mantra. Tang Li melapor pada dukunnya dengan keanehan yang terjadi. Si dukun memberitahukan bahwa petugas yang dia lawan adalah anak buah dari orang yang pernah dia bunuh. Kini mereka berusaha mengalahkan Paman Chang terlebih dahulu. Scene berpindah pada si kumis yang sedang berdoa melampiaskan kesedihannya karena penderitaan yang disebabkan Paman Chang dan Hasing. Tiba-tiba muncul seseorang yang dikira dewanya. Tentu dia sangat senang karena Pak Kumis berpikir doanya telah dikabulkan. Dia memberikan sebuah kertas mantra untuk mengurung roh Paman Chang. Setelah dia pergi, ternyata dewa itu adalah sang dukun. Datang Hasing ke rumahnya untuk mengajak Nona Yu jalan-jalan. Pak Kumis meminta senjatanya dan mengatakan jika hanya sekedar jalan-jalan tak perlu membawa senjata. Hasing menurut saja, lalu pergi. Setelah itu, dia menyumpal moncong senjata dengan kertas mantra. Saat Paman Chang keluar, dia terperangkap dan dibawa gelembung sampai ke tempat si dukun. Lalu dikurung di peti mati yang dihususkan untuk roh. Sementara itu, Hasing yang asik berduaan diganggu oleh Tang Li dan anak buahnya. Mereka memberinya pelajaran. Dia berusaha memanggil Paman Chang, tapi tak kunjung muncul. Ia pun dihajar habis-habisan sampai polisi datang. Setelah di rumah Nona Yu, ia kebingungan kenapa Paman Chang tidak muncul. Terdengar suara Pak Kumis yang tertawa karena berhasil mengurung Paman Chang. Dia sangat marah dan memaksa masuk. Terlihat pistol miliknya yang disumpal kertas jimat. Setelah jimat dibuka pun, dia tidak keluar. Pak Kumis berdoa lagi. Kini kesurupan dewanya. Sang dewa mengatakan bahwa dukun itu menyamar menjadi dewa untuk memanfaatkan dan mengurung Paman Chang di peti mati. Dewa sendiri tak bisa membantu. Sang dewa memberitahukan sebuah mantra penangkal yang bisa membebaskan Paman Chang. Tapi mereka harus membuatnya sendiri. Dewa menulis bahan yang dibutuhkan untuk membuat mantra di punggung Hasing. Adegan di sini lumayan lucu ya. Dia nggak tahan dicoret-coret. Saking gelinya, tak sengaja menghapus satu tulisan. Bahan-bahan yang terbaca oleh mereka yaitu air kencing perawan, tai kucing di atas altar, dan kentut Buddha. Mereka langsung membuatnya. Dimulai dari mendapatkan tai kucing di atas altar. Tapi kucing itu akhirnya makan dari sisa saja. Dan kemudian kucingnya beol di atas altar. Yang kedua, air kencing perawan. Mereka mendekati nenek petugas kebersihan di kantornya, yang diklaim perawan tertua di alam semesta yang masih hidup. Nenek itu dicekoki minuman sangat banyak. Nenek itu pergi ke toilet wanita. Terlihat sepatu laki-laki, dia langsung membukanya. Hasing ada di sana dan berhasil menakutinya. Sang nenek kencing di celana sangat deras. Bahan yang ketiga yaitu kentut Buddha. Nah, Pak Kumislah yang menjadi kelinci percobaan. Ia memakan begitu banyak kentang rebus dan menggunakan celana sangat ketat tanpa ada celah udara. Dia kentut sampai celananya meledak. Dan Hasing berhasil mengumpulkan kentutnya pakai mulutnya.
Kini mereka sudah mendapatkan semua yang dibutuhkan dan mulai meracik. Air penangkal sudah didapatkan dan mereka mulai bersiap-siap. Setelah datang di tempat si dukun Tangli yang entah di mana mereka bisa tahu, mereka melihat peti mati dan langsung mengguyur dengan air penangkal. Tapi tidak terjadi apa-apa. Muncul Tangli bersama sang dukun yang memberitahukan bahwa peti mati yang asli ada di tangannya. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena air penangkal mereka sudah habis. Hasing mengacungkan senjatanya dan membidik peti mati yang asli. Saat ditembakkan, yang keluar ternyata air penangkal dan tepat mengenai peti mati. Paman Chang terbebaskan, tapi ada yang berbeda. Tembak-tembakan terjadi. Si dukun juga sangat lihai dan kuat. Dia melawan dukun dengan pistol air. Tapi malah dia yang kalah dan Paman Chang tak bisa membantu karena kekuatannya tidak muncul. Hasing yang ditarik berhasil diselamatkan Pak Kumis yang menembakkan si dukun dengan air mantra. Wajah si dukun langsung ketombean. Tapi dia masih bisa melawan dan Hasing dibuat tak berdaya. Pak Kumis membantunya dengan jimat senjata yang dia bawa. Pertarungan si Kumis melawan si dukun diakhiri dengan pedang yang ditusukkan, tapi nggak mati. Pedang itu malah ngelepot, memendek ke bentuk semula. Disinilah Pak Kumis kalah dan mereka tersudut. Si dukun mulai menyerang lagi, dan Pak Kumis yang masih mempunyai skill rahasia mencoba menahannya dengan lengan yang memanjang. Tapi lengannya malah diikat seperti tali tampar. Paman Chang berusaha membantu dengan jimat yang dia punya. Jimat pun tak berfungsi. Mereka malah diserang bola api. Saat si dukun terfokuskan oleh Paman Chang, dia berusaha membantu Pak Kumis dan menanyai air penangkal yang mereka ciptakan kenapa membuat Paman Chang tidak memiliki kekuatan. Nah, ternyata bahan untuk membuat mantranya kurang satu, yaitu kencing perjaka. Dia langsung kencing di sepatu dan menyiramkan pada Paman Chang. Kini kekuatannya kembali. Ia melawan si dukun dan berhasil mengalahkannya dengan menghantamnya sampai ke patung dewa. Muncul Tangli yang menyandra Nonayu. Entah kenapa bisa seperti itu, jangan tanya saya. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa dan menyerahkannya pada Hasing. Dengan sangat berani, ia mulai membidik dan menembak tepat di bawah lembah kesunyian milik Nonayu. Dan Tangli tertembak sampai menembus pantat dan mati. Mereka semua berhasil selamat. Dan roh Paman Chang kembali ke akhirat. Kini dia sudah tenang dan mengetahui siapa yang membunuhnya. Tapi nih, di persidangan akhirat terjadi perdebatan di antara Pak Hakim dengan Paman Chang. Hakim mengatakan bahwa kuota ke surga telah habis dan kualifikasinya tidak memenuhi syarat. Hakim ini secara tidak langsung menyuruhnya untuk membayar jika ingin ke surga. Dia tidak punya uang. Dan Hakim pun malah menyuruh ke tempat yang digratiskan, yaitu neraka. Datang seseorang yang menanyai Paman Chang. Mereka mengirim uang yang sangat banyak. Mereka adalah Hasing dan Pak Kumis. Tamat dah. Gimana? Lucu kan filmnya? Langsung nonton saja ya. Thank you.